firman Tuhan, saya ingin kita ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ya. Kita mau ucapkan lagi sama-sama 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 yang jadi tema sepanjang tahun buat kita ya. Siap semua? Ayo kita ucapkan 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita berdiri, angkat lagi Alkitab kita sama-sama. Dua, tiga. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita buka dulu Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kemudian kita akan dengar pembacaannya. Ya, kita akan belajar firman Tuhan lagi sore ini. Saya kasih judul hidup mulia. Ya. Filipi pasal 4 ayat 8. Ya, boleh dibaca Ibu Marlin. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, kita sudah belajar bahwa hidup kita yang sekarang kita hidupi ini bukan hidup kita lagi ya, dari Galatia pasal 2 ayat 20, tetapi hidupnya Tuhan Yesus yang saudara dan saya miliki karena titipan daripada Tuhan ya. Waktu dia mati di salib, semua orang diberi kehidupan lagi untuk memiliki hidup. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita yaitu kita memiliki hidup yang dititipkan oleh Tuhan atau hidupnya Tuhan. Maka saudara, dari Galatia pasal 2 itu dikatakan hidup yang aku hidupi sekarang bukan hidupku lagi melainkan hidupnya Kristus. Nah, kita sudah lihat ya dari Filipi pasal 4 ayat 8, hidup yang harus kita jalani, hidup yang Tuhan titipkan itu dari Filipi pasal 4 ayat 8 yang pertama yaitu hidup yang benar. Itu bertepatan dengan Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ternyata saudara, hidup benar itu adalah syarat untuk kita bisa masuk sorga. Ya, itu standar yang enggak bisa dirubah dengan apapun, dengan cara hidup yang seperti apapun. Karena ternyata sorga adalah tempat kebenaran atau berdiam kebenaran. Jadi orang-orang yang hidup sekarang ini, khususnya kita yang memiliki hidupnya Tuhan, maka kita harus hidup benar. Itu dari Filipi pasal 4 ayat 8 yang pertama. Kemudian yang kedua, dari ayat ini dikatakan selain kita harus hidup benar, maka kita juga harus hidup mulia. Ya, hidup mulia. Nah, saudara, dari ayat ini kalau kita baca di bagian akhir dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Nah, ternyata saudara, alasan atau dasar dari ayat 8 itu ditulis di ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita hidup seperti yang ditulis di dalam ayat 8 Filipi pasal 4 ya, ayat 8 itu, maka saudara itu berarti saudara kita memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Makanya hal-hal ini harus jadi hidup di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau maju. Ya, memiliki hidupnya Kristus, kita hidup benar. Itu sudah kita belajar kami selalu. Sekarang kita hidup mulia. Mulia, ya. Mulia yang pertama berarti baik budi. Nah, kalau bicara soal baik budi, saudara, ini ada hubungannya dengan hati. Sekali lagi kita harus sadar bahwa hati itu adalah pusat hidup setiap manusia. Ya, karena firman Tuhan katakan apa yang ada di dalam hatimu itu akan yang keluar dari hidupmu. Apa yang engkau miliki di dalam hatimu itu akan engkau lakukan di dalam hidupmu. Jadi kalau
hati berisi hal yang baik, maka yang keluar hal yang baik. Tetapi juga ada orang yang munafik, hatinya jahat bisa keluar yang baik. Tetapi itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, kalau hatimu jahat pasti yang keluar jahat. Ya. Nah, saudara, sekarang yang kedua, mulia berarti terhormat. Ya, atau tinggi. Ini berhubungan dengan kedudukan. Ya, tinggi itu berhubungan dengan kedudukan. Terhormat itu ya bisa berhubungan dengan harga diri. Nah, sekarang saudara kita mau maju lagi ya. Kita yang memiliki hidupnya Tuhan atau yang Tuhan titipkan hidupnya di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus hidup mulia, maka saudara kita mau memiliki baik budi atau yang berhubungan dengan hati. Hati kita ini saudara harus memiliki hati yang baik. Ya. Kita akan lihat contoh dari firman Tuhan. Ya, ada satu tokoh di dalam Alkitab ya yang sering kita dengar, ya sering kita baca kisahnya, sering kita pelajari. Nah, kita mau buka 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Ayo kita tunggu ya, tunggu sampai semua dapat baru dibaca ya Marlin. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Iya. Udah dapat? Boleh dibaca ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Satu Samuel 16 ayat 7. Iya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ya. janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Ayat yang sama, ayat 7 pasal 16 1 Samuel. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah menilai orang dari rupanya atau tinggi badannya. Karena bukan dia yang kupilih, manusia menilai dari apa yang dilihatnya. Tetapi aku menilai apa yang ada dalam pikiran dan hati orang itu. Ya, tadi saya sudah singgung saudara, bahwa baik budi itu berhubungan dengan hati. Ya. Baik budi itu ada di dalam hati. Ketika hati seseorang baik, maka saudara yang keluar pasti yang baik. Tadi saya sudah katakan bisa orang munafik, jahat, dia melakukan yang baik ya, karena itu bukan baik budi namanya, itu jahat budi ya. Kalau hatinya jahat melakukan yang baik itu jahat budi karena dia munafik. Nah, sekarang kita lihat kisah ini saudara, kita sudah tahu ketika Samuel diutus pergi ke rumah Isai ya untuk melantik salah satu anak Isai yang akan menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan ya, menjadi raja atas Israel. Nah, saudara, waktu Samuel berangkat ya ke tempat Isai, dia tidak tahu siapa yang Tuhan suruh lantik. Ya. Dia tidak mengerti yang mana yang Tuhan suruh lantik untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Ya, Samuel pokoknya cuma datang ke rumah Isai, kemudian dia mengutarakan maksudnya bahwa Tuhan menyuruh dia untuk ke rumahmu. Ya, kemudian kalau saudara baca singkat cerita, Samuel berkata, ayo kita akan adakan perjamuan makan bersama. Panggil semua anak-anakmu. Ya, Isai bilang, anakku yang paling kecil ada di padang penggembalaan. Samuel bilang, panggil, dia harus datang juga. Ya, saudara, akhirnya panggillah dan jadilah seperti yang Tuhan utus. Samuel harus melantik, mengurapi salah satu anak Isai mengganti raja, menggantikan Saul. Nah, saudara, ketika Samuel melihat kakak daripada Daud yang muncul pertama, tentu saja yang disuruh keluar dari urutan nomor 1 ya, Eliab pertama. Eliab ini rupanya saudara, kalau firman Tuhan katakan dia punya tubuh tinggi, besar, tegap. Ya,
Samuel langsung jatuh hati. Samuel ini dia cocok menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Ya saudara, itu yang ada di dalam hati Samuel. Tetapi saudara, ketika Samuel berpikir bahwa dia akan mengurapi Eliab kakak Daud untuk menjadi raja, menggantikan Saul yang waktu itu sudah ditolak oleh Tuhan, Tuhan ngomong sama Samuel. Ya, Alkitab berkata bukan dia. Nah, makanya ayat tadi yang kita sudah baca, engkau melihat parasnya, tubuhnya yang tinggi, ya, tapi bukan dia yang aku pilih, kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang, manusia menilai dari apa yang dilihatnya, tetapi aku menilai apa yang ada di dalam pikiran dan hati orang itu. Nah saudara, kalau kita lihat saudara, dari kisah ini akhirnya kita tahu yang dilantik atau yang diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel menggantikan Saul, yaitu Daud. Ya, kalau saudara baca terus ayat itu, waktu Daud lewat, dikatakan oleh firman Tuhan, dia masih sangat muda, wajahnya kemerah-merahan, ya. Dia pun parasnya ganteng. Jadi Samuel waktu Daud lewat enggak kontak dia. Enggak kontak di sininya. Enggak kontak karena lihat Daud lebih kecil, masih muda, ya, parasnya memang ganteng tapi masih muda. Tapi waktu Daud lewat, Tuhan bilang urapi dia. Nah, saudara, kita lihat firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, ya, baik yang engkau lihat parasnya, baik yang engkau lihat tinggi badannya, tapi aku tidak melihat itu. Tuhan bilang aku melihat hatinya. Aku melihat apa yang ada di dalam hati Daud. Ya saudara, jadi Tuhan menilai hati seseorang yang baik. Nah, orang yang hidup memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya, ya, seperti kita yang sudah menerima hidupnya Tuhan Yesus yang dititipkan, maka saudara kita harus hidup baik budi atau memiliki hati yang baik. Karena apa? Karena Tuhan menilai hati kita. Ya, Tuhan melihat sampai sedalam-dalamnya hati kita. Makanya dikatakan di dalam ayat tadi, Tuhan menilai pikiran dan hati orang itu. Sebab tadi saya sudah singgung, apa yang keluar dari hidup kita itu yang ada di dalam hati kita. Jadi itulah yang namanya pikiran. Kalau kita memiliki hal yang jahat, pasti yang jahat yang keluar. Nah saudara, Daud dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat dia orang yang baik budinya. Yang memiliki hati yang baik. Makanya saudara, dari kisah ini, kalau kita lihat sesudah dia dilantik menjadi raja menggantikan Saul, ya, dan sesudah dia mati, saudara, sesudah Daud mati, raja-raja sesudah Salomo, ya, habis itu kan Salomo terus. Saudara, setiap kali raja yang naik memerintah Israel, ya, sejak zaman Salomo mati, maka kerajaan pecah menjadi dua. Satu kerajaan Yerusalem, satu kerajaan Yehuda. Walaupun kerajaan Yerusalem yang sudah pecah, kerajaan Yehuda, setiap kali raja yang hidup seperti Daud, ya, maka Tuhan bilang dia seperti hambaku Daud hidupnya. Saudara, raja-raja yang memerintah Israel maupun Yehuda, ketika mereka tidak hidup seperti Daud hidup, Tuhan berkata, dia tidak hidup seperti hambaku Daud. Jadi saudara, Daud yang memiliki baik budi atau hati yang baik itu jadi ukuran di mata Tuhan untuk raja-raja sesudah Salomo, ya, memerintah baik raja Israel maupun raja Yehuda. Ya saudara, kita lihat ini loh, Tuhan itu menilai seseorang melihat hatinya. Jadi saudara, kita harus memiliki hati yang baik. Hati yang baik di hadapan Tuhan, hati yang baik yang Tuhan bisa nilai, ya.
Kita mau menutupi keadaan hati kita, itu enggak mungkin di hadapan Tuhan. Kita bisa munafik di hadapan manusia. Saudara dan saya bisa berbuat baik kepada manusia sesama kita. Tapi sebetulnya kita punya hati yang jahat, yang tidak baik, itu bisa. Tapi di hadapan Tuhan enggak bisa. Enggak bisa. Kita mau tutupi keadaan hati kita, enggak bisa. Tuhan lihat sampai ke dasar hati kita. Daud itu loh, belum jadi raja tapi Tuhan sudah tahu ini orang-orang yang baik budi. Ini orang-orang yang hatinya baik. Ya, makanya Tuhan pilih dia. Ya. Tidak ada seperti hambaku Daud yang mengasihi dia, yang melakukan kehendaknya. Memang Daud pernah jatuh dalam dosa. Pernah, kalau kita lihat 2 kali. Dosa perzinahan dan dosa sombong. Ketika dia mengambil istri Uria, Batseba, kemudian ditiduri. Padahal itu istri panglimanya, dia berdosa. Ya, kemudian ketika dia menyuruh Yoab menghitung jumlah pasukan yang dimiliki olehnya. Berapa banyak jumlahnya, berapa besar. Dia mau tahu kekuatannya. Itu dosa sombong yang timbul di hati Daud. Tapi saudara, sesudah itu Daud tidak pernah melakukan hal yang sama. Dia tidak pernah berdosa dengan perzinahan lagi. Dia tidak pernah merasa sombong lagi, saudara. Ya, sampai dia, kalau saudara baca kisah ketika Batseba melahirkan anak hasil hubungan gelapnya, ya, lalu udah dikasih tahu bahwa anak yang lahir dari hubungan gelapmu itu akan mati. Daud itu menangis, saudara. Dia puasa, dia minta kalau boleh kemurahan Tuhan, anak ini jangan mati. Tapi Tuhan ambil. Supaya itu tidak jadi duri dalam hidupnya. Ya, kalau anak itu hidup, setiap kali dia lihat dia ingat dia berzina. Setiap kali dia lihat dia ingat dia sudah bunuh Uria. Ya, istri dari suami daripada Batseba. Akhirnya mati. Nah, saudara, yang kedua, waktu Yoab disuruh menghitung kekuatannya. Setelah dikasih tahu jumlah pasukan yang dimilikinya. Maka kalau saudara baca di dalam kisah itu dikatakan Daud dredeg. Gemetar, dia rasa takut. Dia rasa bersalah sampai dia bilang, Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Aku sudah berbuat salah karena dia sadar, dia sombong. Ya, itu loh saudara Daud. Jadi dia memiliki hati yang baik atau baik budinya. Makanya saudara, Tuhan menghormati Daud dan menjadi ukuran ya daripada Tuhan. Ya, dikatakan tidak ada seperti hambaku Daud yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Jadi saudara, Daud juga punya kesempatan 2 kali untuk membunuh mertuanya Saul yang jahat sekali kepada dia. Ya, yang cemburu, yang marah karena nyanyian wanita-wanita setiap kali pulang perang. Hidup Raja Saul yang mengalahkan beribu-ribu. Hidup Daud yang mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Yang nyanyi itu wanita-wanita Israel tapi marahnya sama Daud. Ya, mertuanya ngamuk, marah, dia mau bunuh. Dan kita tahu Daud dilempar tombak 2 kali tapi dia bisa menghindar. Dan ketika dia dikejar-kejar punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul. Ketika Raja Saul, maaf bicara, buang air di goa di mana Daud ada dengan pasukan yang melarikan diri. Anak buahnya bilang, ayo bunuh itu kesempatan ini. Tapi Daud bilang, enggak, aku enggak akan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Saul memang jahat, tapi dia diangkat pun lewat urapan. Ya, yang sudah diurapi. Kemudian 1 kali waktu dia tidur di tengah tanah lapang, Daud turun mengambil kendi tempat air minum yang dipakai oleh Raja Saul. Semua tidur, pasukan yang ikut Saul. Kalau Daud mau cuma tinggal mancap mati. Tapi Daud bilang, enggak, aku enggak akan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Saudara, kita lihat itu Daud. Dia memiliki hati yang baik. Tuhan hormat sama dia. Ya, Tuhan sayang sama dia. Nah saudara, kita lihat Tuhan Yesus juga memiliki hati yang baik, hati yang mulia. Kita tidak pernah
melihat Tuhan Yesus pun membalas kejahatan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang bolak-balik berulang kali ingin menjatuhkan dia, memfitnah dia. Wah, pokoknya cari salahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah balas. Tuhan Yesus baik budi atau dia memiliki hati yang baik. Makanya saudara, kalau kita yang sudah menerima hidup lewat salib, dan hidup yang kita jalani bukan hidup kita tetapi hidupnya Tuhan, kita pun harus memiliki hati yang baik. Ya, supaya Tuhan juga senang melihat saudara dan saya. Harus belajar, nggak gampang. Ya, nggak gampang. Salah satu tanda orang yang baik budi atau hati yang baik, kita lihat Daud aja enggak simpan dendam. Dia punya kesempatan untuk bunuh Saul, tapi dia enggak bunuh Saul. Dia enggak tancepin itu tombak yang ada di sebelah Saul waktu Saul tidur di tengah perkemahan. Waktu itu Daud enggak apa-apain, tapi Daud cuma ambil kendi tempat minumnya. Lalu dia teriak, "Rajaku, Tuanku, kalau aku mau aku bisa membunuh." Tapi enggak, karena Tuhan yang sudah memilih raja. Ya, saudara, itu yang pertama ya. Jadi mulia itu berarti baik budi. Berhubungan dengan hati, berarti hatinya baik. Ya, orang yang hidupnya mulia, dia memiliki hati yang baik, dan ternyata Tuhan Yesus pun ya memiliki hati yang baik, dan Tuhan Yesus mendapat pujian dari Bapa, "Ini anak yang aku kasihi." Ya, yang kedua, mulia itu berarti ada tinggi ya, berhubungan dengan kedudukan. Ya, berhubungan dengan pangkat. Nah, saudara, ada dua arti tapi tante tulis tingginya, enggak ditulis enggak apa-apa. Saya akan jelaskan saja, tinggi dan terhormat. Saudara, tinggi dan terhormat. Jadi tinggi yang dimaksud itu bukan tinggi karena memiliki pangkat, karena memiliki kedudukan, ya. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa yang mau menjadi besar. Ya kan, orang punya pangkat kan besar di hadapan manusia. Dia harus jadi pelayan. Nah, saudara, jadi ini tinggi, arti mulia tinggi bukan berarti tinggi menjadi besar karena kedudukan, karena pangkat. Saudara, itu semua cuma bersifat sementara. Tapi di hadapan Tuhan, orang yang tinggi, yang berpangkat, ya justru Tuhan menghormati orang yang mau melayani. Maka orang itu dikatakan dia punya kedudukan di hadapan Tuhan. Dia dihargai oleh Tuhan. Ya, nggak gampang saudara, nggak gampang melayani orang lain. Ya, nggak gampang. Kalau mungkin yang saudara layani punya kedudukan tinggi, punya pangkat, itu ringan kita. Karena apa? Karena mau cari muka. Ya kan? Karena dengan melayani orang punya kedudukan, yang punya pangkat, kita akan dipuji, kita akan dapat pujian. Tapi coba melayani orang yang enggak punya pangkat, mungkin juga dari taraf sosial ada di bawah kita. Kan enggak gampang. Tapi itulah ya, hidup mulia itu berarti tinggi, tapi bukan berarti berhubungan dengan pangkat kedudukan di dunia ini. Ya, nah, kemudian terhormat, mulia berarti terhormat. Ya, terhormat ini saudara bukan berhubungan dengan harta. Terhormat di sini bukan berhubungan dengan kekayaan. Sebab banyak kali manusia menghormati seseorang, menghormati orang lain, menghormati sesama ketika orang itu memiliki kekayaan yang lebih dari orang tersebut. Jadi saya misalnya, saya kasih contoh saya menghormati si A karena dia kaya, karena dia punya kekayaan, karena dia punya harta. Ya saudara, nah ini bukan yang seperti ini yang Tuhan mau. Mulia terhormat itu bukan karena kekayaan, tapi itu yang ada. Ya, saya ingin ajak saudara lihat dulu ini. Ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8.
Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Ya. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, jadi terhormat di sini tidak ada hubungan dengan kekayaan, dengan harta yang dimiliki. Ya, saudara, kita lihat Tuhan Yesus itu dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, dia Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau dia mau terhormat karena dia punya kuasa sebagai Allah yang menjadi manusia, dia bisa punya. Ya, kemudian juga saudara, ketika dia ditulis di dalam ini, dia mengosongkan diri, ya saudara, ia telah merendahkan diri sama menjadi seperti manusia sampai mati di kayu salib. Dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara, kalau mau, Tuhan itu yang punya segala-galanya. Kekayaan dunia ini miliknya Tuhan. Ya. Jadi kalau mau Tuhan bisa. Tapi saudara, sekali lagi rasa hormat di sini, terhormat di sini tidak berhubungan dengan harta. Saudara ingat ketika ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki hidup kekal di sorga?" Gampangannya, supaya aku masuk sorga. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Kamu sudah lakukan hukum? Ini. Sudah. Apalagi yang kurang?" Dia tanya begitu. Tuhan Yesus bilang, "Ada satu yang kurang. Jual seluruh hartamu, bagikan pada orang miskin, ikut aku." Saudara, waktu orang muda ini mendengar apa yang Tuhan Yesus ingin dia lakukan, dia sudah lakukan hukum, berarti dia sudah beragama. Ya kan? Dia sudah beragama. Sebab jangan membunuh, jangan ini, semua dia sudah lakukan. Dikatakan, "Aku sudah lakukan sejak dulu." Waktu Tuhan Yesus ngomong, "Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku, maka kamu akan memiliki hidup kekal." Dan firman Tuhan kalau kita baca dari kisah itu, dikatakan orang muda ini sangat susah hatinya. Karena dia memiliki harta yang banyak. Dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Yang dia tanya, apa yang harus aku lakukan agar memiliki hidup kekal. Nah saudara, ayat selanjutnya dari kisah itu Tuhan Yesus ngomong, alangkah sukarnya orang kaya masuk sorga. Jadi Tuhan tidak menghormati orang kaya, saudara. Terhormat di sini bukan karena kekayaan. Kalau Tuhan menghormati kekayaan berarti orang-orang kaya aja yang masuk sorga. Ya kan? Tuhan gak menghormati orang-orang yang kaya, yang punya kekayaan yang sering kali dihormati oleh manusia. Ya, manusia itu sering kali menghormati seseorang kalau dia kaya. Tapi kalau orang itu tidak kaya, mungkin ada di bawah kita, taraf hidup ekonominya, kita kadang tidak menganggapnya, meremehkannya. Saudara, terhormat di sini, hidup mulia di sini, ya sekali lagi bukan berhubungan dengan kekayaan. Tuhan Yesus itu yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Berarti kekayaan semua miliknya Tuhan. Ya, tetapi saudara, terhormat di sini yaitu hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, ayat yang ke-9 saya baca dari Filipi pasal 2 ayat 9. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Firman Allah yang hidup menerjemahkan gini, tetapi karena inilah Allah meninggikan dia. Maksudnya Bapa meninggikan Tuhan Yesus sampai ke sorga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Kita lihat Tuhan Yesus
ya saudara dihormati oleh Bapa. Bukan karena dia memiliki seluruh kekayaan dunia ini yang bisa dibanggakannya. Tetapi saudara dikatakan dia mau mengosongkan diri. Dia mau menghormati Bapa yang mengutusnya dengan hidup taat. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dihargai oleh Bapa. Hidup mulia daripada Tuhan Yesus itu dia melakukan kehendak Bapa. Ya, sampai kita sudah tahu apa yang dia ucapkan itu yang disuruh oleh Bapa, apa yang dia lakukan itu yang dia belajar dari Bapa, apa yang dia kerjakan di dunia ini itu yang diperintah oleh Bapa. Itu loh hidup terhormat di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bukan harta, bukan kekayaan. Kita boleh punya kekayaan, kita boleh punya harta. Tapi jangan cari kehormatan lewat kekayaan kita. Jangan itu menjadi sesuatu yang membuat kita rasa, aku harus dihormati. Enggak saudara. Ya, kita jangan cari kehormatan manusia. Tuhan tidak menghormati orang kaya kalau dia tidak hidup terhormat di hadapan Tuhan. Hidup terhormat itu berarti saudara, dia mau melakukan apa yang Bapa suruh. Itu loh Tuhan Yesus. Nah, jadi kita yang memiliki hidupnya Tuhan Yesus. Ya, dari kata mulia itu yang kedua berarti kita harus ikut teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita. Ya. Ayat 9 dikatakan saudara, itulah sebabnya Allah yaitu Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas lagi. Tetapi karena inilah Allah yaitu Bapa meninggikan dia Tuhan Yesus sampai ke sorga. Dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Berarti saudara kalau kita hidup terhormat seperti Tuhan Yesus. Yang mentaati sampai mati di kayu salib. Apa yang diinginkan oleh Bapa. Kalau kita juga mau ya hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup mulia terhormat. Yang pertama baik budi atau hatinya baik. Ya, kemudian tinggi bukan karena kedudukan. Ya, kemudian terhormat karena melakukan kehendak Bapa. Maka ayat 9 dikatakan, tetapi karena inilah, karena Tuhan Yesus hidup dengan mulia di hadapan Bapa, maka Bapa meninggikan dia sampai ke sorga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika saudara dan saya mau hidup mulia, ya baik budi, hatinya baik, kemudian mau hidup terhormat ya di hadapan Bapa, maka saudara tidak tertutup kemungkinan kita pun akan diangkat sampai ke sorga. Sebab ayat 9 katakan Tuhan Yesus ditinggikan sampai ke sorga. Kita pun akan mengalami hal yang sama ketika kita mau hidup mulia di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi mulia berarti memiliki hati yang baik. Mulia berarti tinggi kualitas imannya terhormat di hadapan Tuhan. Lewat apa? Melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Karena ternyata Tuhan Yesus baik budi. Ya, hatinya baik, dia juga memiliki rasa tinggi yang memiliki ketinggian dihormati oleh Bapa ya lewat ketaatannya dan dia juga menjadi terhormat karena ketaatannya. Ya, saudara mari. Kalau selama ini kita belum ya melakukan atau hidup mulia seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, ayo pikirkan itu. Pasal 4 ayat 8 tadi, Filipi pasal 2 pasal 4 ayat 8 dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Ayo saudara renungkan. Pikirkan, berarti aku harus hidup mulia sama seperti Tuhan Yesus. Aku harus hidup mulia seperti Tuhan Yesus yang sudah memberi teladan hidup kepadaku. Ya, mari kesempatan yang ada di sisa umur hidup kita sekali lagi, ayo kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini yang kita jalani ya saudara, supaya jangan sampai kita tidak melakukan kehendak Bapa. Ayo, puji Tuhan, Tuhan berkati.